Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin mereview akuarium terbaru saya dengan ukuran panjang 100 cm atau 1 meter, lebarnya 40 cm dan tingginya 40 cm teman-teman. Nah, di sini akuarium ini saya beli bertujuan untuk memelihara atau memberikan tempat untuk ikan gurame albino saya teman-teman. Nah, di kolam kebetulan ada 2 ekor ikan gurame yang berwarna putih ya, gurame albino. Jadi sebagai hiasan di rumah saya pelihara di tank 1 meter ini teman-teman. Dan 2 ekor ikan komet dan 1 ekor ikan sapu-sapu teman-teman. Nah, di sini tujuan saya mereview akuarium ini supaya menjadi gambaran untuk teman-teman sekalian yang ingin membeli tank akuarium dengan ukuran 1 meter teman-teman. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut mereview akuarium yang saya miliki ini, ada baiknya dukung terus channel Bung Brani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Brani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silahkan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini ukuran tank saya ini 100 cm kali lebar 40 cm dan tingginya 40 cm teman-teman, dengan ketebalan kaca 5 mili atau 5 mm teman-teman. Nah, di sini akuarium ini menggunakan sabuk dalam nih teman-teman. Nah, maksudnya sabuk dalam ini kalau dalam istilah pengrajin akuarium di daerah saya ini seperti ini, yang saya tunjuk ini teman-teman. Nih, sabuknya di bagian dalam itu fungsinya supaya nantinya kalau air di filter talang kita atau filter kaca kita meluber atau meluap ya, airnya itu kembali ke akuarium, tidak keluar dari tank akuarium kita teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai sabuk yang di bagian atas, di bagian sini nih teman-teman, di bagian atas ini itu kalau seandainya filter kita meluber ya, airnya akan keluar dari akuarium teman-teman. Nah, selain itu dengan filter di bagian dalam ini kita bisa juga memberikan tutup ya, kalau misalnya kita mau pakai tutup kaca ya, lebih aman lah teman-teman untuk menaruh kacanya. Nah, di sini untuk skur ini ya, skur atau apa namanya ini, bagian tahanan untuk akuariumnya, pertahanan akuariumnya. Ini di bagian atas di skur ya, keliling ya teman-teman ya, 4. Di bagian ujung sini depan, samping kanan ya, di belakang itu 4. Kemudian di bagian tengahnya 1. Nah, kemarin saya minta skur ini untuk skurnya itu kaca 5 mili saja teman-teman, tapi si perajinnya memberikan skurnya ini kaca 8 mili teman-teman. Saya awalnya ya saya tanya ini kok kenapa pakai 8 mili. Nah, beliau si pengrajin berkata bahwasanya kalau misalnya 5 mili ini skurnya nanti di bagian tengah itu 2. Nah, takutnya lebih berat. Jadi kalau misalnya pakai 8 mili itu lebih mencengkram katanya, lebih mencengkram untuk di bagian atasnya. Nah, untuk akuarium ya 100 cm atau 1 meter ini ukuran standar ya teman-teman ya, ukuran standar untuk kaca 5 mili. Nah, selebihnya untuk ukuran yang lebih besar dari ini, contoh misalnya panjang 100 cm, lebar 50, tinggi 50, itu disarankan menggunakan kaca 8 mili teman-teman.
karena secara volume air itu sudah di atas 200 liter teman-teman. Nah kalau 100 cm, lebar 40, tinggi 40, ini volume airnya sekitar 160 liter teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kita memelihara ikan seperti saya ini memelihara ikan gurame albino, notabene ikan ini bukan ikan predator, tidak suka menabrak-nabrak kaca, masih aman nih teman-teman. Untuk ukuran segini, untuk ukuran 100 cm ini menggunakan kaca 5 mili. Tapi kalau teman-teman memelihara ikan predator seperti ikan cana, ikan toman, ya, ikan arwana dengan ukuran 100 x 40 x 40 ini lebih disarankan pakai kaca 8 mili teman-teman, atau paling enggak menggunakan 6 mili lah teman-teman. Karena kalau seandainya memaksa pakai kaca 5 mili itu was-was teman-teman, karena kita ketahui ikan predator kan suka menabrak kaca, apalagi ketika kita kasih makan ya. Kita sering kita pancing-pancing seperti itu supaya ikannya mengejar makanan yang kita berikan, itu biasanya menabrak-nabrak kaca. Kita lebih was-was teman-teman. Jadi untuk perkembangan kedepannya mungkin kalau seandainya tank ini mungkin diisi dengan ikan maskoki, masih aman nih teman-teman, karena ikan maskoki kan masih boleh dikatakan ikan yang kalem, tidak suka menabrakkan diri ke kaca teman-teman. Nah di sini selain itu saya untuk tank ini teman-teman ya, untuk settingannya ini belum sepenuhnya pas nih teman-teman. Di sini saya menggunakan power head yang saya ambil dari tank 50 cm saya, karena di tank 50 cm saya tidak menggunakan filter, sedang diisi ikan cana maru. Nah ini untuk power headnya 1200, lumayan cukup untuk sirkulasi airnya walaupun ini tidak maksimal. Kemudian di sini menggunakan filter talang yang saya buat sendiri, ini wet dry system ya, yang simple ya, sesimpel-simpel mungkin. Nanti teman-teman saya akan perlihatkan, dan juga mudah-mudahan jadi referensi teman-teman sekalian untuk membuat filter akuarium teman-teman sekalian. Nah ini saya bikin 2 tingkat ya, box mekanisnya di bagian atas, kemudian di bagian bawahnya ini full media filter biologis, dan saya sekat menggunakan busa biofoam saja teman-teman. Nah kemudian untuk lampunya ini saya gunakan lampu 30 cm ini teman-teman, cukup terang juga. Lampu ini saya copot dari tank 50 cm saya. Nah ini untuk peralatannya nanti akan saya beli ya, karena tank ini mengingat baru 1 hari nih teman-teman di rumah saya. Saya lagi pesan-pesan di toko online untuk lampu, power head, kemudian aeratornya. Nah untuk lem kaca akuarium ini saya request dari penjualnya atau pengrajinnya ini, saya minta lemnya cukup tebal teman-teman, supaya lebih kuat lah ya. Nah ini mengingat ya akuarium ini tidak pakai skor di bagian bawah. Nah saya minta cukup tebal, alhamdulillah sudah direalisasikan oleh si pengrajin. Nah lem ini biasanya digunakan untuk mengelem kaca akuarium yang di atas 100 cm. Nah, seperti akuarium saya yang 150 cm menggunakan lem ini teman-teman. Nah untuk harga dari akuarium ini teman-teman, mungkin di daerah saya cukup mahal, di daerah teman-teman mungkin cukup murah ya, karena di daerah saya ini cukup jauh ya. Untuk di kota Jambi, ukuran akuarium ini 100 x 40 x 40 itu dengan harga 380.000 teman-teman. Nah mungkin di daerah teman-teman bisa lebih murah. Selain itu ini ongkos kirimnya saya menggunakan
ojek online ya. Ojek online ini 50.000 teman-teman untuk jasanya sampai dari tempat pengrajin sampai ke rumah saya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai review akuarium terbaru saya dengan ukuran 100 cm kali 40 dan tinggi 40 cm. Semoga teman-teman yang memelihara ikan hias ya dengan akuariumnya semakin semangat membersihkan akuariumnya, merawat ikan hiasnya, kemudian juga semangat dalam kesehariannya maupun hobi ikan hiasnya teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.